Kereta Jepang ini telah hilang selama 30 tahun. Tiba-tiba muncul di dermaga Truongsa pada tengah malam. Ini mengejutkan staf dermaga. Dia tidak tahu dari mana mobil ini berasal. Dia melihat darah di kapal. Dia sangat bingung. Dia menyorotkan senter ke dalam untuk mengamati. Adegan di dalamnya menakutkan. Laksamana Truongsa, putra Truonglan, bawa tentara untuk menyelidiki. Setelah menyelidiki, dia menemukan kapal bernomor 076 ini tidak memiliki izin perjalanan. Mengapa muncul di sini? Semua pintu atas dan bawah disegel. Ini membuat takut staf stasiun. Dia pikir ini adalah kapal hantu. Ini benar-benar kapal hantu, petugas. Setelah kapal dibuka, di dalamnya penuh dengan peti mati. Banyak tubuh menumpuk di atas satu sama lain. Hal yang lebih aneh adalah mayat-mayat ini semua berbaring telungkup. Wajar jika hal seperti ini terjadi. Patgia akan mengundang Betgia untuk melihat ramalan. Betgia bisa membaca ramalan. Tapi dia menolak untuk naik kereta. Betgia. Patgia menasihati saya itu. Siapa yang berani meninggalkan stasiun kereta ini akan langsung ditembak mati. Betgia harus naik kereta bersama Patgia. Saat ini, Patgia menemukan papan gambar di tanah. Ternyata itu adalah percobaan oleh tentara Jepang. Tapi dia tidak tahu eksperimen apa ini, di mana. Menurut analisis Betgia, peti mati ini semuanya digali dari tanah. Mayat-mayat ini dikuburkan bersama. Mereka menjaga gerbong terakhir. Karena di sini adalah pemilik kuburan. Setelah melewati sayap iblis ini, mereka menemukan melalui bakat pemilik makam. Mereka ingin mengetahui rahasia makam ini. Mereka harus membuka tutup peti mati ini. Tapi ini peti mati tertutup. Itu terbuat dari baja dan hanya memiliki satu lubang. Selain itu, hanya bisa dibuka dari dalam. Jika menggunakan kekuatan tangan untuk membuka peti mati ini, racun akan terbang keluar dari dalam. Untuk melindungi kehidupan, perlu menggunakan orang Truonggia untuk melakukan ini. Mereka memasang katrol. Ikat salah satu ujungnya ke kuda. Jika terjadi kesalahan saat membuka tutup peti mati, segera seseorang akan membunyikan bel. Kuda itu akan takut menarik talinya, menyebabkan gunting memotong tangan prajurit itu. Dari sana, dia bisa menyelamatkan nyawanya. Prajurit yang ketakutan itu memasukkan tangannya ke dalam peti mati. Tidak dibutuhkan. Peti mati ini membuat Patgia marah. Dia tidak percaya pada hantu. Jangan katakan dua kata. Dia langsung memasukkan tangannya ke dalam peti mati. Amati secara perlahan. Hasil ditemukan pelat besi. Dia kemudian menekan piring. Tutup peti mati segera dibuka. Tidak ada yang istimewa di dalam. Patgia langsung melihat sebuah cincin. Setelah melihatnya, Betgia memastikan bahwa itu adalah benda dari dinasti utara dan selatan. Di tempat ini, orang yang paling tahu tentang barang antik adalah Enhi Gia Nguyet Hong. Untuk menyelidiki konspirasi Jepang, mereka hanya bisa meminta bantuan Enhi Gia. Jangan mengira Anda mengenakan seragam militer, maka aku akan takut padamu. Ingin bernyanyi untukku. Sial. Seberapa kuat seorang selebritas? Ada aturan tidak tertulis di Truongsa. Ketika semua orang datang ke kuil, mereka mendengar Enhi Gia menyanyikan sebuah drama. Selama Enhi Gia bernyanyi, tidak peduli berapa banyak Anda membayar atau berapa banyak hadiah yang Anda berikan, Anda bahkan tidak bisa masuk ke dalam.
Tapi setelah hamba melihat Pat Gia, langsung disambut hangat. Itu terlihat sangat megah dan megah. Pat Gia Tui adalah orang paling berkuasa di Truwongsa. Tapi untuk keluarga Enhi Gia, ia harus sopan dan hormat. Begitu ia masuk, ia melihat seseorang menyebabkan masalah. Berhenti, berhenti, berhenti. Jangan nyanyi lagi, jangan nyanyi lagi. Apa yang kalian nyanyikan? Enhi Gia berdiri di atas panggung sangat canggung. Pat Gia baru saja masuk dan duduk seolah tidak terjadi apa-apa. Bab melanggar pejabat berbicara dengan lembut, beberapa orang membuat masalah. Tetapi mereka tetap tidak takut pada langit dan bumi. Apa repotnya, jangan ganggu. Jangan mengira kamu memakai seragam militer, aku akan takut padamu. Hei! Pat Gia telah datang. Anak itu tidak tahu kemana dia pergi. Ingin bernyanyi untukku. Keluar dari jalan, itu membuat frustrasi. Seorang antek selamanya adalah antek. Setelah dipermalukan oleh Pat Gia, dia memainkan permainan kotor. Dia mengambil jarum beracun dan meniupnya ke Pat Gia. Enhi Gia dan Pat Gia sama-sama merasakan bahaya. Tapi jangan panik. Jarum racun jatuh ke dalam air di cangkir teh dan langsung berubah menjadi hijau. Penjabat buru-buru meminta maaf kepada Pat Gia. Saat ini, Pat Gia langsung memesan. Melarang pembuat onar selamanya memaksa kaki mereka keluar dari sekolah. Drama berakhir, Pat Gia segera mengungkapkan tujuannya. Tapi dia baru saja melihat artefak dari dinasti utara dan selatan. Wajah langsung berubah warna. Lalu melontarkan tendangan untuk menerbangkan cincin di tangan Pat Gia. Kemudian dengan tegas menolak untuk membantu. Dia bilang dia tidak melakukan kontak dengan artefak selama bertahun-tahun. Juga peringatkan keluarga untuk terlibat dalam hal-hal seperti ini. Tetapi Pat Gia adalah perwira laksamana. Tidak bisa membiarkan orang Jepang melakukan apapun yang mereka inginkan. Dia mengambil cincin itu kembali dan pergi. Jangan lupa beritahu Enhi Gia untuk berpikir ulang. Meski Enhi Gia jelas menolak di permukaan, tapi pulang membawa perasaan yang sama. Sampai-sampai istrinya sakit bahkan tidak peduli. Setelah berpikir, dia memutuskan untuk membuka pintu yang telah lama disegel. Di ruangan itu ada penggali kubur dan jarahan yang tak terhitung jumlahnya. Ada gambar perampok kuburan di dinding yang diturunkan dari generasi ke generasi. Terlihat bahwa Enhi Gia adalah seorang pencuri kuburan profesional. Kemudian dia membuka sebuah kotak kecil. Keluarkan cincin dengan tampilan yang sama dengan cincin yang diambil Pat Gia. Akhirnya bisa melihat sinar matahari lagi. Tampaknya hanya Enhi Gia yang mengetahui rahasia sebenarnya di balik ini. Alasan dia menolak membantu Pat Gia bukan karena ia tidak mau membantu, namun karena beberapa tahun yang lalu ibu Enhi Gia sakit keras. Bahkan dokter terbaik pun tidak dapat menyembuhkannya. Sementara Enhi Gia mempersembahkan dupa kepada Buddha. Kemudian pohon kemenyan di tengah tiba-tiba patah. Dia merasa itu pasti karena dia melakukan banyak hal yang tidak bermoral. Hanya mengarah pada pembalasan. Jadi karena saya ingin menjadi baik untuk ibunya. Ia bersumpah ia tidak akan pernah menyentuh perampok kuburan ini lagi. Tetapi ketika dia melihat cincinnya yang identik, dia menyadari bahwa dia sepertinya tidak bisa duduk diam. Pat Gia di sini karena Enhi Gia tidak membantu. Jadi ia masih tidak tahu dari mana cincin ini berasal. Tapi demi keselamatan rakyat Truwongsa, dia bertekad untuk menyelidiki konspirasi Jepang. Meskipun tidak tahu apa plotnya. Tetapi berdasarkan peta yang ditemukan di kapal, mereka bisa menilai jalur kapal. Dan tahu dari mana asalnya. Setelah diskusi, Pat Gia membenarkan kapal itu muncul dari tambang terdekat. Apalagi di dekat tambang banyak orang Jepang berkumpul. Mereka pasti melakukan eksperimen rahasia di sana. Pat Gia memutuskan untuk segera pergi keesokan harinya. Keesokan harinya Pat Gia,
Bet Gia dan Mandarin mengikuti jalur kereta. Namun di tengah jalan, antrean putus. Pat Gia mengikuti jalan kecil menuju sebuah desa. Sangat tenang di desa. Ada banyak barang antik di kedua sisi jalan. Mengapa ada begitu banyak artefak? Pat Gia. Ini semua sangat tua. Ada tambang yang salah di bawah ini.